Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, teman-temanku dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Rumah Kim. Nah, terima kasih banyak nih teman-teman yang udah klik video sederhana aku ini. Pokoknya terima kasih banyak yang selalu hadir, yang selalu support channel YouTube aku. Dan bagi teman-teman yang baru mampir atau baru menemukan channel YouTube aku, selamat datang, salam kenal ya. Aku ibu rumah tangga dengan 3 anak, berasal dari kota Tasikmalaya. Oke deh teman-teman, jadi channel aku ini berisi tentang keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi kadang-kadang aku upload video tentang belanja mingguan hemat, kemudian bagaimana keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Kadang-kadang aku juga share video tentang budgeting keuangan bulanan gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan banget karena sekarang itu udah masuk di awal bulan Agustus, jadi aku mau share video tentang budgeting keuangan ala aku gitu ya teman-teman. Jadi aku mau merencanakan kebutuhan aku untuk sebulan ke depan gitu teman-teman. Nah, aku tekankan di sini ya teman-teman, aku nggak ada niat untuk pamer sedikit pun, nggak ada dan gak merasa aku paling benar dan paling bisa dalam mengatur keuangan rumah tangga ya teman-teman. Jadi aku mau sharing aja, siapa tahu ada yang samaan kondisinya dengan aku. Dan sebenarnya aku juga upload video tentang mengelola keuangan rumah tangga itu supaya bisa memotivasi dan lebih mendisiplinkan diri sendiri aja gitu teman-teman dalam mengelola keuangan rumah tangga. Jadi semoga aja video aku ini juga bisa menginspirasi teman-teman juga yang tadinya belum bikin budgeting. Setelah lihat video aku jadi semangat untuk bikin budgeting dan lebih bisa disiplin lagi dalam mengatur keuangan rumah tangganya gitu teman-teman. Dan aku seneng banget kalau misalkan ada teman-teman yang setelah lihat video aku kemudian makin semangat lagi untuk bikin budgeting, lebih semangat lagi untuk mengelola keuangan rumah tangganya gitu ya teman-teman. Berarti nilai positif dari video aku ini nyampe. Oh iya, kebutuhan rumah tangga itu setiap orang pasti beda-beda ya teman-teman. Jadi menurut kita cukup belum tentu menurut orang lain juga cukup. Begitu pula sebaliknya gitu teman-teman. Jadi menurut aku kita fokus aja dengan pendapatan yang kita dapat, kita syukuri, kita apa ya, intinya kita banyak bersyukur, tidak terlalu membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu teman-teman ya. Jadi yakin aja Allah pasti memberikan kecukupan pada kita berapapun rezekinya, karena rezeki kita itu udah dijamin oleh Maha Pencipta. Yang penting kita pantengin, kita kuatkan ikhtiar dan doanya gitu teman-teman. Yang penting kita udah berdoa, udah ikhtiar, insya Allah akan cukup berapapun penghasilan kita. Itu tuh yang aku rasain banget ketika punya anak sekolah. Kita merasa pendapatan kita tuh kalau secara dipikir secara logika itu nggak cukup gitu ya teman-teman. Tapi apalagi yang punya anak sekolah itu tuh rezeki ada aja gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga gak usah takut, gak usah merasa berkecil hati jika memang pendapatan kita itu kita rasa kecil atau nggak cukup. Itu insya Allah yang cukupkan. Maaf ya teman-teman, bukan maksud untuk menggurui atau untuk merasa paling benar gitu ya teman-teman, tapi itu memang benar adanya yang aku rasain selama ini gitu teman-teman. Nah, ini sebelum aku masuk ke inti video, biasanya aku bikin coret-coret dulu, bikin gambar-gambar sederhana kayak gini tuh untuk lebih bisa apa ya, semangat aja gitu teman-teman. Cantik aja kalau misalkan aku buka-buka lagi catatan-catatan aku. Biasanya aku suka lihat-lihat lagi catatan-catatan aku, kayak misalkan untuk melihat atau mengevaluasi bagaimana perjalanan aku selama bikin budgeting itu gitu teman-teman. Nah, ini udah masuk ke inti ya, udah mau masuk ke inti video aku. Jadi teman-teman, untuk pendapatan aku tuh per hari ya, karena memang suami aku pendapatannya harian, berbeda dengan kalau misalkan yang suaminya kerja atau pegawai negeri atau pekerja kantoran gitu, pasti pendapatannya juga bulanan gitu ya. Kalau aku harian, jadi aku tuh dikasih sama pak suami itu sehari 120.000. Jadi 120.000 itu di luar dari apa namanya,
biaya untuk pulsa atau kuota, servis kendaraan, kemudian biaya transport, pajak rumah, kayak gitu ya teman-teman. Karena aku tadinya nggak mau ribet, nggak mau kalau misalkan udah dikasih ke aku nantinya tuh dipinta lagi sama pak suami. Jadi aku nggak mau ya teman-teman, nggak mau ribet kayak gitu. Jadi aku ambil yang simpelnya aja. Jadi aku ya udah deh, biaya-biaya untuk itu suami aku yang pegang dan aku pegang sisanya gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang udah setia, yang udah selalu nontonin video budgeting aku, mungkin udah hafal banget ya teman-teman. Aku masih pakai metode untuk membagi setiap rencana kebutuhan aku selama sebulan ke depan itu aku membagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama adalah dana kewajiban. Jadi ini tuh dana yang tiap bulan aku tuh pasti keluarkan dan nominalnya itu sama. Pokoknya yang tiap bulan rutin aku keluarin, aku taruh di kewajiban gitu teman-teman. Jadi nominalnya itu gak bisa dikurangin atau gak bisa dilebihin gitu ya teman-teman. Jadi harus segitu tuh tiap bulan harus ada gitu. Yang pertama ini ada cicilan rumah. Aku masih ada cicilan rumah ya teman-teman. Doain semoga rumah aku cepet lunas. Kayaknya kalau misalkan udah lunas rumah aku, alhamdulillah banget, kayaknya tenang banget gitu ya. Kemudian ada iuran RT. Ini di tempat aku iuran RT itu 55.000 ya teman-teman. Pokoknya untuk sampah, kemudian gaji satpam, terus ada kegiatan keagamaan atau apa-apa tuh gak minta-minta lagi gitu teman-teman. Kemudian ada iuran sekolah, ini alhamdulillah udah berapa bulan gitu ya, pokoknya berkurang beberapa puluh ribu karena memang si kakak udah masuk SMP. Nah kalau untuk SMP dia tuh udah bebas biaya lain-lain gitu ya teman-teman. Mungkin kalau untuk bayar kas kelas dia nyisihin dari uang jajannya sendiri gitu. Nah ini untuk arisan ada 60.000, aku ikut yang satu aja gitu ya teman-teman. Untuk yang lainnya aku untuk sekarang gak ikut lagi. Jadi ini tuh benar-benar yang arisan ibu-ibu RT gitu. Nah untuk listrik ini tuh ada 200.000 untuk 1 bulan ya teman-teman, aku pakai token. Nah ini aku jumlahkan, aku totalin semuanya itu ada 1.460.000 gitu teman-teman. Ini kewajiban yang harus aku keluarkan untuk setiap bulan. Oh ya, untuk pendapatan harian ini biasanya untuk uang yang keluarkan di bulan Agustus ini tuh berasal dari pendapatan aku di bulan Juli yang aku kumpulkan. Jadi uang yang aku dapatkan dari bulan Juli ini untuk kebutuhan aku bulan Agustus kayak gitu teman-teman. Nah untuk pendapatan aku di bulan Agustus buat kebutuhan aku di bulan September kayak gitu seterusnya ya. Nah untuk poin kedua ini ada kebutuhan nih teman-teman. Untuk kebutuhan ini tuh nominalnya masih bisa lah ya aku atur-atur, masih bisa aku cari alternatif lain, entah itu nyari yang lebih murah atau misalkan disubstitusi silang gitu ya teman-teman. Yang pertama ini kebutuhan beras aku untuk 1 bulan itu 25 kilo dan aku budgetkan dengan harga beras yang 12.000 sekilonya itu teman-teman, jadi 300.000. Kadang-kadang aku juga lihat kondisi juga, kalau misalkan beras yang harga 11.000 itu bagus, ya udah aku beli yang 11.000 aja, atau misalkan yang 10.000 lagi bagus, ya udah aku beli yang 10.000. Pokoknya gimana kondisi aja sih teman-teman. Jadi sisanya lumayan untuk nambah-nambah yang lain. Dan untuk gas ini aku sebulan itu habis 2 tabung teman-teman. Aku budgetkan 50.000. Nah kemarin aku kebetulan ternyata satu komplek dengan adik ipar temen aku dan ternyata jualan gas. Di sana dia tuh lebih murah, harganya tuh 20.000 satu tabung. Jadi lumayan ya teman-teman, kalau misalkan 2 tabung itu aku bisa menghemat 10.000. Kemudian yang ketiga ada minyak goreng. Nah ini aku minyak goreng sebulan itu 2 liter. Aku budgetkan yang 30.000 aja gitu teman-teman. Kemudian untuk deterjen atau persabunan aku masih aman ya teman-teman di 50.000.
Nah ini alhamdulillahnya tuh gak pernah barengan habisnya, karena kalau misalkan ada sisaan dari uang apa biasanya aku nyicil nih, beliin dulu sabun 1 biji atau apa buat nambah-nambah gitu teman-teman. Jadi di angka 50.000 itu untuk kebutuhan deterjen dan sabun aku masih bisa dan masih aman gitu. Nah untuk sayuran atau untuk lauk gitu teman-teman ya, aku masih 600.000 sebulan. Ini tuh aku food prep 1 minggu sekali, itu 1 minggu budgetnya 150.000. Dan untuk jajan anak ini 600.000 untuk anak aku usia SMP dan SD, dan alhamdulillahnya untuk anak aku yang paling kecil itu belum terlalu sering jajan, jadi masih aman dan masih bisa dikondisikan gitu teman-teman. Nah kenapa aku gak budgetkan belanja mingguan untuk beli kopi, mie, terus gula pasir, gula merah kayak gitu ya, karena aku biasanya selipin di food prep. Jadi aku belinya bertahap gitu teman-teman, sesuai kebutuhan aja, sesuai yang habis aja, jadi nggak ada budget khusus untuk belanja bulanan kayak gitu. Nah ini setelah aku totalkan pasti masih ada sisa, jadi aku kelola lagi nih si sisaan itu menjadi dimasukkan ke dana lain-lain gitu teman-teman. Jadi dana lain-lain ini bisa aku gunain untuk kayak dana darurat, saving, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Aduh maaf ya, kalau lagi dubbing gini banyak banget gangguan, entah itu tukang es yang lewat, tukang bakso, tukang batagor gitu teman-teman. Nah sebenarnya yang bikin budgeting berantakan juga kadang-kadang yang tergoda dengan yang lewat ya mang-mang yang lewat ya, entah itu bakso atau es cendol kayak gitu-gitu teman-teman. Boleh sih sesekali ya, tapi jangan terlalu sering, itu tuh bisa membuat budgeting kita berantakan. Oke lanjut lagi deh ke video. Nah untuk dana lain-lain ini, yang pertama aku ada dana darurat, aku budgetkan 100.000 per bulan. Kemudian dana kesehatan 50.000, ini aku budgetkan karena apalagi kalau anggota keluarganya banyak kayak aku, biasanya tuh kalau sakit itu kadang-kadang suka kayak giliran gitu ya teman-teman, jadi aku budgetkan. Nah untuk udah berapa bulan gitu ya aku budgetkan untuk pendidikan. Ini tuh aku simpen 300.000 dan aku bagi-bagi lagi teman-teman. Untuk si kakak itu 50%. Ya Allah, sekarang tukang cilok teman-teman yang yang lewat. Aduh, kedengaran nggak? Nah, untuk si AA 30%, untuk si Dede yang paling kecil itu 20%. Jadi, untuk si kakak jatuh ke 150.000. Untuk si AA 90.000 dan untuk si Dede Kim itu 60.000 karena dia belum sekolah juga ya. Jadi lumayan untuk prepare dia masuk TK juga nanti. Nah yang terakhir ini ada sisaan lagi, ini dana lain-lain, biasanya aku gunain untuk nambah-nambah yang kurang, atau misalkan aku biasanya pecah lagi si dana lain-lain ini, entah itu aku masukin ke saving challenge nominal 2.000 atau 5.000, karena kita juga punya keinginannya kadang-kadang pengen nambah perintilan dapur, pengen beli apa namanya home dress kayak gitu-gitu sih teman-teman ya. Nah kalau ada teman-teman yang nanya nih misalkan dana piknik, dana jalan-jalan, atau dana apa namanya untuk skincare, nah biasanya aku nyari sendiri ya teman-teman. Biasanya aku dapet orderan apa gitu, lumayan lah buat beli-beli kayak gitu-gitu ya. Dan aku juga gak terlalu begitu mengharuskan sih sebenarnya. Nah gitu deh teman-teman untuk budgeting keuangan ala aku di bulan Agustus ini. Semoga yang apa aku rencanakan untuk bulan ini berjalan sesuai rencana. Dan makasih banyak bagi teman-teman yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini tuh bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.